masuk, silakan duduk. Baik, Bu. Wes, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Apakah kedatangan Mbak di sini ada keperluan dengan saya? Iya, Bu, saya ingin konseling dengan Ibu. Oh, senang sekali. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu, baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling. Jadi, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu konselingnya Anda agar mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, dari konseli itu dilandasi dengan asas-asas seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan lain-lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait. Bagaimana? Apakah Mbak sudah paham? Oh, jadi begitu ya, Bu. Wah, saya sudah paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kali ini dibatasi oleh waktu. Nah, kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu tersebut. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalah belum teratasi, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk pertemuan yang selanjutnya. Oh ya, saya setuju, Bu. Baiklah, coba Anda bisa menceritakan bagaimana masalah yang Anda hadapi. Iya, Bu, jadi begini, saya merasa deg-degan. Takut begitu, Bu, kalau saya melihat orang yang sedang marah-marah. Maksudnya gimana ya, Mbak? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman yang sedang dimarahi oleh guru. Saya langsung deg-degan gitu, Bu, ketakutan gitu melihat guru itu sedang memarahi siswa tersebut. Coba Mbak ceritakan kepada saya mengapa hal itu bisa terjadi dan kapan hal itu terjadi. Begini, Bu, dulu saya orangnya itu baik-baik saja. Tapi sejak tante saya menjadi orang sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Dan ia mempunyai anak tunggal, dan dia itu sangat dimanja oleh tante saya. Jadi siapa saja yang membuat anak tante saya itu menangis, pasti akan dimarahi habis-habisan oleh tante saya. Jadi ketika itu saya sedang bermain dengan sepupu saya, dan ketika itu sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan oleh tante saya. Jadi sering kali, Bu, tante saya itu memarahi saya. Jadi saya itu merasa takut ketika melihat orang marah. Ya, saya memahami perasaan tersebut. Nampaknya kamu sangat terganggu dengan keadaan seperti itu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurut Anda? Ya begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas terhadap masalah tersebut. Ya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Terus ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Oh iya, Bu, saya setuju. Baiklah, tujuan konseling kali ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan interaksi ketegangan yang kamu rasakan. Maksudnya adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Jadi begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Ibu. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi. Nah, jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencapai solusinya. Baik, Bu. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian
Kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasakan tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruangan keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Tiba-tiba tante datang dan menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu. Rileks, tarik napas dari hidung, perlahan-lahan dan keluarkan dari mulut, hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah ada pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang berat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktikannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara keras. Kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada dirimu. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka matamu. Rileks. Tarik napas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Oke, rileks saja. Ini juga butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Sekarang bayangkan wajahnya. Seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan, dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita ulang lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatap matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik perlahan-lahan napasmu, dan keluarkan perlahan-lahan. Bagus, kamu telah berhasil melewatinya. Selamat! Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante kamu memarahimu. Iya Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui ibu lagi. Ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.